waktu mustajab doa, la turaddan, 2 waktu yang tidak ditolak. Sebagian orang di antara kita sudah azan ya masjid, oh nanti aja masjid sana di depan deh. Saya dapat kok di sana lebih lama iqamahnya. Iya kalau dapat, kalau enggak. Dengarkan tentang masalah keutamaan jalan ke masjid. Lebih-lebih lagi kalau lagi gelap. Itu punya keutamaan tersendiri. Jadi makin besar cobaannya, ujiannya, maka makin besar pula pahalanya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Itu Anda bisa maksimalkan kalau ada di masjid. Ya. Kalau Anda mampir ke masjid, kehilangan ini. Ini sekaligus juga menepis was-was sebagian orang di antara kita. Sudah azan ya masjid, oh nanti aja masjid sana di depan deh. Saya dapat kok di sana lebih lama iqamahnya. Iya kalau dapat, kalau enggak. Gitu kan. Sekarang sudah azan, panggilan, selesai. Kerjakan di tempat yang terdekat. Kecuali memang Anda tahu memang masjid ini yang Anda mau sholat di dekat rumah atau dekat kantor ini cepat sekali, dan di sana ada masjid yang lebih tenang, Anda bisa mendapatkan sholat qobliyah, Anda bisa doa di antara azan dan iqamah, itu lain, Anda silahkan ke sana. Tapi kalau Anda khawatir luput, jangan. Ya. Karena kalau kita sudah di masjid, lebih mudah untuk doa antara azan dan iqamah. Kalau kita masih di jalan, mungkin kita bisa lupa. Dan kita tidak tahu sudah iqamah atau belum di musola atau masjid yang kita tuju. Oleh karena itu, belum azan, atau pas azan sudah jalan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini adalah sahih li ghairihi oleh Syekh Albani tentunya. Dalam riwayat yang lain, ya, di Ibn Hibban dalam sahihnya, fad'u, maka berdoalah kalian. Ini akan didapatkan orang yang berusaha masuk ke masjid on time, ya. Dan sekian banyak sebenarnya, ya. Hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini, diantaranya adalah kata Nabi SAW dalam hadis sahih di ghairihi juga, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama'. Ada 2 waktu pintu-pintu langit dibuka. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu, dan sangat jarang ditolak orang yang berdoa pada saat itu. 'Inda hudurin nida, pada saat ya dikumandangkan azan, was-saffi fi sabilillah, dan pada saat berbarisnya pasukan untuk berperang. Juga dalam riwayat yang lain, thintani la turaddan, 2 waktu yang tidak ditolak, au qallama yuraddan, atau sangat sedikit sekali ditolak. Ad-du'a indan nida, doa ya pada saat azan atau selesai azan, wa indal ba's, dan pada saat peperangan lagi berkecamuk, hina yulhimu ba'duhum ba'dha, waktu mereka saling menyerang satu sama yang lain. Sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan salat. Namun kami coba memilih beberapa yang mudah-mudahan kita berharap teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang termotivasi. Karena kalau kita ingin membahas dalam 1 jam tentang anjuran salat 5 waktu, keutamaannya, ya, maka mungkin tidak akan pernah cukup. Ini butuh berulang kali pertemuan. Namun mudah-mudahan hadis-hadis yang telah kami sampaikan dan juga yang akan kami sampaikan ini sudah cukup mewakili. Dengarkan tentang masalah keutamaan jalan ke masjid. Lebih-lebih lagi kalau lagi gelap. Itu punya keutamaan tersendiri. Jadi makin besar cobaannya, ujiannya, maka makin besar pula pahalanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 derajat. Ketahuilah, kata Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid itu dilipat gandakan daripada salat di rumahnya. Yang masih suka salat di rumah, terutama laki-laki. Kalau perempuan memang lebih utama di rumah. Apakah boleh perempuan ke masjid? Boleh, malah dapat keutamaan juga. Gitu kan? Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid, jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan ke masjid. Boleh saja, tapi laki-laki sangat ditekankan. Kata Nabi SAW, sholat seseorang
ya, berjamaah di masjid dilipat gandakan dibandingkan sholatnya sendirian di rumah, ya, dan di pasarnya, di tokonya 25 kali lipat, 25 derajat di sini dikatakan. Ya. Khamsan wa ishrina darajah. Wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu. Itu dikarenakan pada saat dia wudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. La yukhrijuhu illa as-shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali ke masjid itu kecuali untuk sholat, bukan karena janjian sama orang. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Mereka tidak melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat satu derajat dengan satu langkah itu. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan juga setiap satu langkah dengan satu dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan kalau dia sholat terus saja malaikat mendoakan dia. Madama fi musallahu, selama dia masih di tempat sholatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya, penuhilah hajat-hajatnya, ya. Kasihanilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadara as-salat, dan dia akan dihitung selalu seperti sedang mengerjakan salat selama dia masih duduk menunggu salat yang setelahnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah maafkan dia, ya Allah terima taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi, selama dia tidak mengganggu, ya, dan tidak berhadas di dalamnya. Artinya dia duduk dengan tenang berzikir kepada Allah SWT. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta masih sama. Man tawadda fa ahsana al-wudu, siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja 'amidan ila shalah, kemudian dia sengaja keluar untuk mengerjakan salat. Fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, maka dia dihitung dalam salat selama dia memang bermaksud untuk salat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah, dan akan dicatatkan dari kedua langkah kakinya satunya adalah pahala. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan yang satunya akan dimaafkan satu dosa. Fa idza sami'a ahadukumul iqamata fala yas'a, kalau salah seorang dan kalian mendengarkan iqamah, ya, maka jangan dia tergesa-gesa. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara, ketahuilah orang yang paling besar pahalanya antara kalian yang paling jauh jaraknya dari masjid. Qalu lima ya Abu Hurairah, maka mereka mengatakan kenapa wahai Abu Hurairah? Qala min ajli kathratil khuta, karena banyaknya langkah yang dia gunakan menuju ke masjid. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan juga kata Nabi SAW, min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi, dari pertama kalian keluar dari rumah kalian ke masjidku ini, farijulun taktubu lahu hasana, maka satu kakinya akan dicatatkan satu pahala. Warijulun tahuttu anhu sayyi'ah hatta yarji', maka yang satu kakinya akan menghapuskan satu dosa, gitu ya, sampai dia pulang. Nah, jadi ini pahalanya berarti pada saat dia pergi dan dia pulang. Jadi dua-duanya, bukan cuma sekedar pergi sholatnya, pada saat dia pulang pun. Jadi Abu Hurairah menganjurkan banyak langkah menuju ke masjid, dan juga begitu pada saat pergi, pada saat pulang pun sama. Sesuai dengan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani juga Ibn Hibban, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, man raha ila masjidil jama'ati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan zahiban wa raji'a. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka satu langkah menghapus satu kesalahan, dan langkah lainnya ditulis satu kebaikan, pulang dan pergi. Dua-duanya. Dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya,
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man tawadda fa asbagal wudu." Siapa yang wudu dan dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubah. Kemudian dia pergi mengerjakan salat 5 waktu. Kemana? Ke masjid. Fa shallaha ma'al imam, ghufira lahu dhanbuh. Kemudian dia salat bersama imam, maka dibersihkan dosanya yang pernah dia lakukan. Ini luar biasa. Hadis yang lain hasan di ghairi, dan ini hadis mulia sekali. Ya, sangat menyentuh kalau anda gunakan keimanan mendengarkannya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in mengatakan, hadara rajulan minal ansaril maut. Faqal, seorang laki-laki dari Ansar pernah menghadapi kematian. Sambil dia berkata, inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis dan aku tidak menyampaikan kecuali hanya karena berharap pahala di sisi Allah. Jadi orang sahabat ini sudah mau meninggal, gitu kan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu. Kalau salah seorang dari kalian berwudu dan dia menyempurnakan wudu, thumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar mengerjakan salat, kemana? Ke masjid. Lam yarfa' qadamahul yumna, dia tidak mengangkat telapak kaki kanannya, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana, kecuali Allah catatkan baginya satu pahala. Walam yadha' qadamahul yusra, dan belum dia meletakkan kaki kirinya kecuali di illa hattallahu azza wa jalla anhu sayya, kecuali dihapuskan dengannya satu dosa. Kecuali Allah yang maha mulia dan maha tinggi menghapuskan dengannya satu dosa. Fal yuqarrib ahadukum au yuba'id, maka hendaklah seseorang dari kalian mendekatkan dan menjauhkan tempat tinggal dari masjid, ya. Maksudnya kalau mau dekat sekalian supaya cepat masuk ke masjid, atau memang kalian sekalian jauh akan dapat mendapatkan langkah kaki yang banyak itu. Fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lahu, kalau dia datang ke masjid dan kemudian dia salat berjamaah maka diampuni dosanya. Fa in atal masjid wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd, dan kalau dia tiba di masjid sementara dia sudah dia mendapatkan sebagian dan dia ketinggalan sebagian, masbuk. Shallama adrak, kemudian dia salat menyempurnakan apa yang tersisa. Wa atamma ma baqiya, dia ikut salat ya yang dia bisa dapatkan. Wa atamma ma baqiya kana kadzalik, kemudian dia menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal, maka dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Fa in atal masjidah wa qad sallu fa atamma salata kana kadzalik. Bahkan kalau dia sudah niat ke masjid, ternyata tiba-tiba masjid sudah selesai orang salat, lalu dia salat, tetap juga dia mendapatkan keutamaan. Jadi ini luar biasa gitu keutamaan orang yang pergi ke masjid. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas meriwayatkan, dari ini sanadnya sahih di ghairihi, riwayatkan Tirmidzi, ya. Walaupun Tirmidzi mengatakan hasan gharib, tapi Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib mengatakan sahih di ghairihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atani al-lailata rabbi fadzakara al-hadits." Dikatakan semalam Tuhanku mendatangiku, kata Nabi SAW, kemudian disebutkan hadis cukup panjang, ila an qala, sampai dia mengatakan, ini saksi bahasannya, qala li ya Muhammad atadri fi ma yakhtasimul mala'ul a'la. Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, apakah kau tahu masalah apa yang sedang dibicarakan oleh para penduduk langit, maksudnya para malaikat? Qultu na'am, aku mengatakan iya. Fid darajati wal kafarat, mereka sedang membicarakan tentang urusan tingginya derajat-derajat yang bisa diraih dan juga pembersihan dosa. Wa naqlil aqdami ilal jama'at, dan membahas secara khusus langkah-langkah menuju sholat berjamaah ke masjid. Wa isbagil wudu'i fis sabarat, dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, kayak sudah mau tidur, ya. Wa intidharis salati ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat maghrib, isya misalnya, tidak pulang, ya. Nunggu duhur, asar. Wa man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga itu wudu, ya, sholat berjamaah ke masjid, ya. Asha bi khairin wa mata bi khair, hidupnya pasti akan baik, meninggalnya juga baik. Wa kana min dhunubika yawma waladathum,
dan dia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Jadi bukan cuma diampuni, tapi dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Keutamaan-keutamaannya, ini saya bilang kalau kita mau bahas banyak sekali gitu. Ada sebuah hadis yang saya ingin tutup dengan hadis ini, teman-teman sekalian. Ya. Tentu banyak sekali keutamaan sholat, tapi saya berharap tadi saya katakan, ini bisa mewakili agar Anda betul-betul peduli dengan sholat Anda 5 waktu. Bagi perempuan di rumah dan bagi laki-laki ke masjid, Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anaknya, motivasi saudaranya, biar ke masjid, sholat di masjid. 10-15 menit, selesai. Keutamanya terlalu banyak. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang hasan sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini dan disebutkan oleh Mudhi dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna lil masajidi autada, sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak, dan ini yang dimaksud dengan pasak-pasak yaitu pengunjung setia, maksudnya orang yang suka datang. Al-malaikatu julasa'uhum, para malaikat teman-teman mereka duduk. Jadi orang yang suka dengan masjid, azan sudah selalu ke masjid. Anda pasti lihat biasanya orang-orang ini khusus mereka-mereka aja terus yang di masjid itu kan. Nah ini, mereka ini adalah pengunjung-pengunjung resminya masjid. Maka kata Nabi SAW, teman duduk mereka di masjid para malaikat. Apa yang lebih mulia daripada ini? Walaupun tidak nampak dengan depan mata. In ghabu yaftakidunahum. Kalau mereka tidak datang ke masjid, maka para malaikat merasa kehilangan. Saya ulangi, kalau mereka tidak sempat datang ke masjid karena sakit, karena musafir, malaikat merasa kehilangan yang ada di masjid itu. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sedang sakit, para malaikat menjenguk mereka. Ini luar biasa, hanya karena biasa ke masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka walaupun mereka tidak lihat. Para malaikat menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin anuhum. Kalau mereka punya hajat, malaikat-malaikat akan membantu mereka. Allah mudahkan para malaikat untuk membantu urusan-urusannya. Thumma qal jalisul masjidi ala thalathi khisal. Orang yang duduk di masjid itu ada 3, ya. Atau teman setiap masjid berada dalam 3 perkara. Akhin mustafad, saudara yang memberi manfaat. Kalau kita punya teman di masjid, ya, yang di depan sebelah saf kita, bisa menjadi seorang saudara yang memberikan manfaat kepada kita. Au kalimatin hikmah, atau kata-kata bijak. Orang kalau di masjid bicara baik-baik, gak pernah ada sesuatu yang buruk gitu. Au rahmatin muntadarah, atau rahmat yang dinantikan. Ini hadis luar biasa keutamaannya itu. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, inna lil masajidi autada. Sungguh masjid-masjid itu punya pengunjung-pengunjung setia. Hum autaduha. Ya. Mereka lah pasak-pasaknya masjid itu. Lahum julasa'u minal malaika. Mereka punya teman-teman duduk para malaikat. Fa in ghabu sa'alu anhum. Kalau mereka tidak hadir, para malaikat sibuk menanyakan tentang keberadaannya. Wa in kanu marda a'aduhum. Kalau mereka sakit dijenguk oleh para malaikat. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau seandainya, ya, mereka sedang punya hajat, maka dipenuhi oleh para malaikat atau dibantu oleh para malaikat tersebut. Dalam riwayat lain dari Abu Darda dikatakan, ya, dan ini diriwayatkan oleh Tabarani, al-masjidu baitu kullu taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Tentu yang saya bilang tadi banyak sekali keutamaannya tentang masjid ini. Kalau kita mau bacakan hadisnya mungkin bisa ratusan bahkan ribuan hadis. Tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili insya Allah.